siang dan salam sejahtera. Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 055-11 Romawi dan KIP TPS dari 2019 antara pemohon Agus Nirahayu terhadap termohon Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini Senin 13 Oktober 2025 dengan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Silakan para pihak menempati tempat yang sudah disediakan. Dari pihak termohon ada yang berganti orang atau sudah yang ikut pada persidangan sebelumnya? Sebelum persidangan sebelumnya itu ada kami penerima kuasanya ada beberapa majelis. Jadi yang sekarang duduk adalah penerima kuasa juga, ini ada Pak Budi dan ada Pak Yudi. Ada yang baru nggak? Maksudnya yang baru yang Berdua duduk, ini. Pak? Duanya baru ya? Berdua ini. KTP-nya silakan ya. Habis. Ya. Sambil berproses, saya nih punya hal yang mau disampaikan ya di persidangan ini sebagai majelis. Yang pertama pada termohon, ini majelis sebenarnya bertemu dengan pihak pemohon di banyak persidangan lain serupa. Mungkin termohon juga tahu beliau ini berproses di beberapa register ya. Lalu juga di register lain itu pemohon ini memang gagal ya. Tapi secara subjektif, maksudnya subjektif tentu bisa saja majelis yang lain punya pandangan berbeda ataupun bisa juga sama. Secara subjektif saya melihat undang-undang kita itu tidak strict soal legalnya saja. Makanya ada istilah ambang batas waktu pemenuhan terhadap permohonan informasi, tapi juga ada masalah ketidakpuasan. Jadi memang undang-undang kita itu melihat ada sisi-sisi yang tidak strict by text saja. Kalau ambang batas terpenuhi, terus ada yang tidak puas ya. Terus juga undang-undang kita itu di Undang-Undang 14 2008 maksudnya ada juga soal pemahaman terhadap variasi pengetahuan masyarakat. Makanya ada istilah harus dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi saya mau mengajak sebenarnya kepada pihak termohon, selain merespon kebutuhan persidangan untuk memenangkan argumennya, ada tidak solusi-solusi untuk permohonan yang diminta oleh pemohon ini gitu. Karena sepertinya pemohon ini kalau misalnya betul-betul butuh kan memang harus dibantu ya. Kalau memang tidak misalnya nanti ada beberapa informasi yang tidak dikuasai oleh pihak termohon, sebenarnya
informasi itu di mana bisa didapatkan. Ini saya mengajak dari sisi kemanusiaan gitu loh. Saya berkali-kali ini bersidang ke dengan pihak pemohon. Ini sepertinya ada beberapa keterbatasan dari sisi kemampuan administratif atau pemahaman secara struktur pemerintahan mungkin ya. Tapi ini kalau begini terus kan kita nggak solutif. Padahal undang-undang kita itu mencoba melihat manusia dengan atau warga negara dengan segala keragamannya gitu. Ya kan, makanya ada istilah bahasa yang mudah dan bisa dipahami. Terus selain masalah pemenuhan hari, dari sisi badan publik juga ada masalah puas tidak puas. Jadi saya sebenarnya mengajak ke pihak termohon, selain secara adjudikatif nanti misalnya harus ada yang dipertahankan, argumen, ya fakta, regulasi, oke lah. Tapi sebenarnya informasi yang dibutuhkan pemohon tuh menurut bacaan dari termohon tuh seperti apa, dan harusnya direspon oleh kemana gitu. Jadi saya hanya mengajak kita berpikir sedikit di luar ruangan terbatas kita ini gitu ya. Selain tentunya harus juga di persidangan ini nanti Ibu Ketua dan anggota majelis lain juga memberikan pendalaman pada hal-hal yang juga harus dilengkapi oleh pemohon sebagai pihak yang harus jelas legal standingnya di mata berita acara kita, gitu ya. Kalau pihak termohon gimana? Ada pandangan nggak soal ini? Atau pengetahuan termohon terhadap pihak pemohon apa nih sebenarnya yang diinginkan, apa menurut pihak termohon? Saya daripada nanya ke pihak pemohon nanti takutnya saya juga tambah bingung kan? Gimana pihak termohon? Silakan. Baik Pak Majelis, terima kasih. Mohon izin, apakah ini sudah dalam proses sidang Pak? Karena kalau misalnya kami nanti berpandangan pasti akan menyentuh substansi konteksnya. Ya terserah. Jadi saya kan bertemu dengan pihak termohon juga bukan sekali ya. Kita pernah sedikit berdebat. Memang perspektifnya harus diperluas. Kalau kita melulu soal hukum, legal, kita ini lebih dari sekedar teks gitu. Kita ini harus memenuhi kita harus ada gunanya gitulah bahasa gampangnya. Kalau kita terus-menerus dengan dasar legal, yang kita hadapi ini mungkin orangnya juga nggak terlalu ngerti gitu. Dan ini persidangan beliau ini sudah banyak, dan saya tidak merasa beliau itu punya kepentingan yang terlalu serius atau terlalu seram lah. Cuma menurut termohon dengan segala pengalamannya, Bapak juga pasti jauh lebih pengalaman dari beliau ini, sebenarnya informasinya di mana gitu. Jadi kita coba berpikir agak solutif. Toh Bapak salah dikit juga majelis kan punya pertimbangan yang nggak picik gitu, nggak one sided. Saya cuma mau pandangan termohon aja terhadap pengalaman interaksi dengan pemohon misalnya. Ini sebenarnya informasi yang dibutuhkan apa sih gitu. Baik Pak yang mulia majelis, untuk bisa menjawab apa yang tadi dipertanyakan, sebenarnya ini forumnya pertanyaannya sebatas diskusi gitu ya Pak Majelis ya. Jadi konteksnya, jika yang ditanyakan oleh pemohon ini berupa solusi, kami dari termohon tidak bisa memberikan solusi. Itu yang pertama. Jadi di luar aspek legal ya konteksnya, karena secara deskriptif apa yang dimintakan pemohon itu tidak dalam penguasaan kami sebagai pemohon. Jadi ini bukan simpulan, tapi ini pandangan.
Jadi apa yang kami coba perspektifkan dan mudah-mudahan bisa memanusiakan seperti itu ya Pak ya. Jadi apa yang kita coba untuk sampaikan di persidangan ini, yang kemudian kita akan coba uraikan, yang kami dapat sampaikan itu bukan sebuah solusi, sebuah solusi yang pemohon ini minta, karena memang menurut apa yang dimintakan oleh pemohon dalam permintaan di persidangan ini, jawabannya pemohon pasti sudah tahu Pak, kurang lebih seperti itu. Dan kami pun berdasarkan apa yang kami siapkan dan kami diskusikan sebagai bagian dari persidangan ini, ya kami hanya bisa menyampaikan pandangan bahwa yang kami sampaikan ke pemohon nanti juga tidak dalam batasan penguasaan kami. Jadi kami tanpa berargumentasi dengan legal, contohnya tidak ada yang bisa kami sampaikan ke pemohon sebagai sebuah solusi. Jadi pemohon nanya apa gitu ya, jawabannya kami tetap bilang bahwa tidak dalam penguasaan kami yang ditanyakan seperti itu, karena memang kejadiannya itu sudah sangat lama dan berdasarkan apa yang sudah terjadi di peraturan, zaman, rezim Kementerian PU dulu ini juga tidak seperti sekarang. Sudah dari namanya Kementerian PUTL, Departemen, Kinbangwil, Infraswil, hingga balik lagi menjadi Kementerian PU PR, sekarang menjadi Kementerian PU kembali. Jadi artinya memang secara administratif pemerintahan, apa yang terjadi pada saat katakanlah yang pemohon minta itu di kejadian lampau itu, yang kami bisa sampaikan adalah yang terjadi itu tidak dalam penguasaan kami katanya, seperti itu. Coba saya tanya pihak pemohon bersidang dengan Komisi Informasi Pusat itu sudah berapa register terkait permohonan yang sama? Terkait permohonan yang sama, sebenarnya kan ini saya korban dari kriminalisasi Kodam Jaya. Iya, maksudnya sudah berapa register? Hampir 20 Pak. Enggak, yang di Komisi Informasi? Oh di sini iya, Yang di Komisi Informasi udah berapa register? Pak. Ah, Saya belum udah hitung totalnya. Oh. Tapi yang jelas, jadi yang saya pertanyakan tuh kan terakhir saya menang di Tanah Abang tuh, di Komisi Informasi Jakarta. Jadi Kodam harus membuka datanya. Masalahnya sebelumnya juga saya sidang sama Kodam juga 3 kali diundang, gak datang juga dia. Ini sebenarnya saya udah bikin resumenya untuk dikasih dengan ketua majelis hakim. Jadi gambaran sepintas bahwa Kodam itu nggak benar, ya kita. Nah, jadi gini, maksud saya informasi Bapak sebenarnya kalau tidak dikuasai oleh beberapa badan publik, ya, di banyak register yang disidangkan oleh Komisi Informasi baik pusat maupun daerah misalnya, berarti itu informasi sebenarnya sudah jelas adanya di Kodam, begitu? Secara aturan sebenarnya Kodam yang harus buka ya. Ya, Tapi maksudnya ada semua teori register. saya udah bisa dapat dari luar, makanya salah satunya dari badan-badan publik ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena harus saya uji apa yang dikatakan Kodam itu harus saya uji di badan publik ya benar. Ya, maksudnya dari semua register pengalaman Bapak yang Bapak istilahkan tadi menang itu yang terkait dengan Kodam. Iya. Berarti informasinya ada di situ. Iya. Cuma Bapak nih seperti tebar jala lah ya. Iya. Gitu ya. Tebar jala mau cek apakah informasi ada di tempat selain Kodam, begitu? Iya, salah satunya itu. Nah, kalau yang untuk Kodamnya sudah dapat. Kodamnya secara persentase
dokumentasi saya udah tahu gambarannya bahwa itu emang penjahat. Enggak, maksudnya saya nggak urusan lah soal istilah itu. Tapi informasi itu adanya di Kodam itu Bapak sudah dapat dari Dapat, jadi dari kan Kodam itu mengirimkan surat pengusiran. Dari itu aja saya diuji di publik itu berdasarkan peraturan putusan gubernur itu udah banyak salah. Jadi nanti juga akan, jadi saya bicaranya data. Ya, artinya Bapak sudah dapat infonya dari Kodam. Ya, kalau terkait dengan PUPR ini sebenarnya Enggak, tadi yang Kodam dulu Pak. Bapak sudah dapat infonya dari Kodam. ya, jadi Terus sedang berproses di luar Komisi Informasi Pusat. Iya. Tak mungkin gini. Bapak waktu sidang dengan Kodam itu yang di KIDKI Jakarta ya? Iya. Putusannya dinyatakan terbuka. Yang ketiga terbuka, Bu. Terbuka kan? Iya. Nah, setelah ada putusan terbuka, itu Kodamnya lanjut ke petun nggak? Enggak. Karena Berarti kan saya- putusannya inkrah, ya Iya. kan? Nah, Bapak sudah dapat nggak informasi yang menurut KIDKI itu dinyatakan terbuka? Nah, oleh Kodamnya sudah diberikan nggak kepada Bapak? Belum kan? Jadi katanya harus ke petun apa gimana, saya juga nggak tahu hukum saya, Bu, ya. Jadi saya hanya berdasarkan apa yang dia omong ya saya kejar gitu. Karena berdasarkan surat, kan bicaranya berdasarkan surat-surat mereka nih. Jadi surat mereka itu saya uji di lapangan ke Ceger pun itu, ke Kelurahan Ceger pun itu banyak tipuannya, Bu. Jadi berdasarkan Kelurahan Ceger salah alamat. Nah, jadi yang seperti itu bukti fisik langsung itu emang banyak di luar dugaan saya, jadi banyak mengkriminalisasi rakyatnya, Ibu. Ya, jadi tapi secara resmi Bapak belum pernah mendapatkan informasi yang sudah dinyatakan terbuka itu belum ya? Belum. Baik. Bapak tahu nggak kalau misalnya putusannya sudah inkrah itu bisa melakukan eksekusi pasca putusannya, meminta kepada Ya, petun? sebenarnya saya juga lagi mengajukan, cuman kan kondisi saya lagi nggak sehat. Iya, betul. Ya. Yang kedua terkait biaya, jadi saya juga harus hati-hati, jangan sampai saya salah lagi, yang benar aja belum tentu jadi benar, Bu, apalagi nanti Ya. saya kondisi nggak bagus. Ya, baik. Pak, saya mau tanya, ini kan Bapak mengajukan keberatan. Waktu pihak termohon itu mengajukan keberatannya kan atas nama Ade Suwito ya. Ini siapa ya Pak ya? Ade Suwito ini Jadi siapa? ini, Bu, mohon maaf ya, Bu. Jadi kan saya sudah gambarkan di sini. Jadi Kodam itu menuduh tanah saya itu yang lokasinya di Ceger itu, tadi asal mulanya di Ceger itu kan dimutasi dari Kelurahan Duku, Bu. Ya. Jadi girik saya itu 935 itu Duku, dimutasi masuk ke Kelurahan Ceger itu tahun 1983. Sementara AJB-nya saya itu 1971 di Kelurahan Duku. Nah, kemarin kalau di pengadilan itu menggugatnya bahwa tanah saya itu 1971 itu adalah hasil sisa tol Jagorawi yang diklaim sama Kodam itu tanah saya yang ada di Ceger. Bagaimana mungkin Pak, orang Bu 1971 tiba-tiba diklaim itu sisa kelurahan tol Jagorawi 1983, tapi pembangunannya kan 1973-an, Bu. Jadi logikanya nggak masuk. Jadi ke pengadilan itu merem, nggak mau tahu. Saya pikir ini banyak kesalahannya, Bu. Ini baru satu, padahal ada 10, Bu, kesalahan yang dia bikin itu. Cuman saya kan nggak bisa nerangin satu-satu. Nanti saya akan jelaskan biar Ibu ngerti bahwa usaha saya ini bukan mau main-main. Saya juga capek, Bu. Nggak bisa nyari duit, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi saya hanya memperhatikan langkahnya Kodam aja. Nah, terkait dengan PUPR ini sebenarnya ya seperti Bapak tadi bilang, saya juga capek nunggunya sampai 6 tahun ya, Bu ya. Kemarin juga saya udah mau tutup, cuman buat saya hanya perlu satu ada apa enggak. Kalau faktanya nggak ada ya mau diapain lagi ya, berarti kan nggak valid. Yang kedua, terkait jalan tol Jagorawi itu tahun berapa, saya pengen tahu dibangunnya. Atau terkait jalan tol Jor tahun berapa dibangunnya, karena yang dimainkan Kodam itu di situ, Bu. Jadi nggak sinkron. Saya pengen tahu aja cocok apa enggak tuh inti keputusannya itu, Bu. Tadi
ini yang saya tanyakan Pak, ini kan ada permohonan keberatan waktu dimasukkan itu atas nama Ade Suwito. Oh iya, Ini siapa nih ada Pak? Suwito itu sebenarnya kan pada saat Kodam menuduh itu ada 2 girik Bu, C239 atas nama Semian Gemuser, dan itu sudah diklarifikasi sama Kelurahan Ceger, itu salah alamat. Yang kedua, karena ketahuan bohongnya Kodamnya, bikin lagi C487, itu pemilik girik ahli warisnya Bu. Nah, saya itu sudah kebetulan ketemu 2017, saya digugat Kodam itu 2015. Ya puji Tuhan saya dikasih jalan ketemu dengan ahli warisnya 487. Nah, menyatakan belum berjual dan dia berjuang bersama-sama saya masuk ke KIP Bu. Jadi banyak data KIP yang dia punya juga. Nah, kemarin itu saya dikuasakan untuk bantu dia. Nah, kemungkinan itu saya salah tanda tangan ngasih ke dia, jadi saya nggak baca jadi terpleset ke situ. Yang Ade Suwito ini ya. Jadi ini bukannya Pak Agus ini memberikan kuasa kepada Ade ini, bukan ya? Oh bukan, jadi saya salah tanda tangan. Okay. Saya waktu ngobrol sama dia, terus dia tanda tangan Bu, itu kesalahan saya nggak baca. Harusnya itu yang surat satu lagi. Ya. Berarti keliru dalam memasukkan keberatan ya? Keliru itu soalnya waktu itu barengan Bu, ada saya masukin Ade Suwito juga sama saya sendiri itu permohonannya. Iya, baik. Baik, saya ke termohon. Waktu itu kan minta mana bukti buku registrasi surat masuknya, ada nggak dibawa? Izin boleh Iya. menjelaskan? Iya. Jadi selepas dari proses TS yang sudah kita lakukan 2 minggu lalu, minggu lalu, kami melakukan penelusuran lagi Bu terkait proses surat menyurat saat itu gitu ya. Kami juga melibatkan teman-teman dari Usdatin yang paham soal data-data informasi digital dan lain-lain. Jadi ada beberapa sumber digital yang kami telusuri, baik itu dari persuratan TNDE, dari email-email yang masuk, dari WhatsApp group, juga ada dari laporan bulanan yang kita buat terkait informasi publik di tahun 2019, dan ada beberapa informasi Bu yang mungkin dapat kami sampaikan, nanti mungkin dokumennya juga saya bisa perlihatkan dulu. Pertama tentang surat permohonan informasi itu sudah diterima, jadi kami telusuri di PNDE, itu dapat kami lihat di PNDE ada proses surat permohonan informasi yang masuk, dan itu sudah diproses dari Kepala Biro Kompu dari kami ke Bina Marga untuk meminta tanggapan ke Kabak Hukum dan Komunikasi Publik di Jen Bina Marga. Nah, surat Karo Kompu ke Kabak Hukum dan Komunikasi Publik di JBM ini kami siapkan, sudah ada. Itu pertama. Lalu kedua, dari Direktorat Jenderal Bina Marga sendiri mengirim tanggapan ke Biro Kompu itu via email, ke email Biro Kompu yang saat itu adalah informasi.pu@yahoo.com. Tapi memang ini yang kami telusuri di email itu tidak dapat digali lagi Bu datanya yang dari Bina Marga ke kami, karena yang masih bisa dibuka di email itu karena sudah terlalu lama tidak terpakai, itu data paling lama adalah di inboxnya adalah data yang masuk di Januari 2025 Bu. Jadi kami tidak berhasil menggali yang sebelum itu, dan ini screen capture dari inbox email itu nanti kami sampaikan juga. Nah, selain lewat email Ibu, di JBM juga mengirim tanggapan secara informal tadi Bu di WhatsApp grup kami saat itu. Jadi ada WhatsApp grup tentang permohonan informasi. Nah ini tapi secara informal Bu ya, jadi ada file Word di situ. Nanti kami sampaikan ada narasi tanggapannya dari Bina Marga seperti apa. Nanti kami sampaikan screen capture WhatsApp-nya dan juga narasi tanggapannya dari Bina Marga Ibu. Lalu selain itu ada juga laporan bulanan Bu yang tadi saya sampaikan. Jadi ada laporan bulanan kami terhadap PIP di bulan Agustus tahun 2019. Jadi laporannya ini dibuat di bulan September. Nah ini terkait permohonan informasi tadi dari Saudara Agus itu ada masuk dalam laporan itu. Jadi bukti bahwa di bulan Agustus memang ada permohonan informasi yang masuk atas nama itu. Lalu, nah sekarang terkait keberatan informasinya Bu, kami coba gali juga. Tapi memang kami kehilangan data-data ini. Jadi dari PNDE
kami coba cari dengan filter keberatan gitu Bu ya, dengan kata kuncinya keberatan itu keberatan informasi yang muncul ada 2 atau 3 di TND, tapi tidak ada yang terkait ini Bu. Dan itu juga yang tergambar di buku laporan tahunan KIP tahun 2019 di kami yang kami buat juga. Di situ ada informasi tentang keberatan informasi, tapi ada 3 Bu di tahun itu, tapi dari 3 itu tidak ada yang terkait ini. Jadi yang dapat kami gali Bu dari semua sumber itu sebatas itu Bu, nanti dokumen-dokumennya kami sampaikan. Nah kan waktu persidangan sebelumnya dari pihak termohon mengatakan merespon surat. Nah yang saya mau tahu respon suratnya itu karena suratnya kan hilang. Betul Bu, jadi kalau dari data-data ini merespon suratnya itu dilakukan oleh DJBM, Direktur Jenderal Bina Marga tadi Bu ya, memang disampaikan lewat email, cuma ini memang yang agak miss di kami, yang kami gali lagi dokumennya tidak dapat kami temukan Bu untuk bukti penyampaiannya itu Bu. Ini kan ini di catatan saya ya, Ya. baik pada saat sidang sebelumnya maupun pada saat kita melakukan pemeriksaan setempat. Dari Bina Marga mengirimkan ke PPID kan, ya kan? Kemudian dari PPID nih, PPID emailnya trouble nih. Oke, nggak bisa dibuka. Pertanyaan saya, apakah emailnya Bina Marga juga trouble nih? Kan jadi pertanyaan nih, ya. Kalau trouble kok bisa bersamaan nih trouble-nya? Oke, dua-duanya trouble. Lalu dari kemarin juga dia ada statement buktinya dikirim by post. Nah pertanyaan saya, mana bukti by post? Masa tiga-tiganya hilang nih? Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa memang ada jawaban dari pihak termohon? Ya Bu, jadi tadi yang kami sampaikan itu sudah sepenuhnya benar-benar hasil penelusuran kami Bu. Dari berbagai media tadi saya sebutkan, di persuratan di TNDE, email, WhatsApp group dan laporan bulanan. Jadi di luar itu penelusuran kami belum berhasil menemukan dokumen itu lagi. Ya makanya ini harus hati-hati karena kita setiap kali sidang dengan PU selalu begini ya, yang suratnya hilang, yang tidak sampai, yang banyak persoalan deh kalau dengan PU ini. Makanya saya tanda tanya nih, karena kan dari sini di catatan saya ada 2 tempat untuk menerima surat gitu. Nah bagaimana nih koordinasi ketika surat permohonan masuk, respon dari pihak badan publik, ya karena badan publik menyatakan merespon, tapi responnya nggak bisa dikasih tunjuk nih, Ya. gitu loh, nggak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Siap Ibu, itu menjadi catatan kami karena ini memang tahun yang bagi kami sudah terlalu lama juga, cuma kesininya kami mencoba untuk memperbaiki itu. Tes termohon, kalau begini kondisinya dan kan kalau tata kelola administratif oleh itu sifatnya soft file, itu kan harus dikelola berapa tahun Pak ketentuannya? Arsip ya? Iya, arsip. Mau itu dari email, mau kan itu email hanya sarana, tetapi kan kita tetap harus mencetak, harus tetap menjaga, ya kan? Terlepas itu mau dinamis dan apa, tetap harus menjaga. Perbedaannya apakah kita bisa kasih, tetapi tetap kita itu bagaimana ketentuan? Ini tidak bicara hanya tentang ini ya, dan tidak bicara tentang dokumen aktif atau pasif atau dinamis atau apalah namanya, karena ini bukan apa ya, ini baru hitungan berapa tahun. Nah saya tanya ketentuannya, mekanisme seperti ini bagaimana menyikapi resikonya? Ya baik Bu, jadi memang terkait pengelolaan arsip ada ada kriteria ya, ada umur arsip itu seperti apa? Iya, ini kan bicara arsip, umur arsip, ya kan? Ya. Berapa tahun? Nah itu persisnya nanti kami harus melihat lagi, cuma tadi informasinya 2 tahun ya. Arsip loh, 2 tahun bisa dimusnahkan. Oh belum sampai dimusnahkan Ibu, jadi secara administrasi ada 2 tahun lalu. Iya, artinya bicara itu kan harus yang namanya kita terima dari soft file, itu berarti kan kita harus mencetaknya untuk menjaga. Benar, atau mekanisme apa yang masih kan ada server lain kah atau bagaimana kah? Ini terlepas dari persoalan ini ya. Iya.
Jadi memang di kami juga ada gudang arsip Ibu ya, yang nah terkait tadi waktu umur arsipnya itu sendiri, kapan harus masuk ke gudang, kapan setelah di gudang berapa tahun harus Iya, disimpan iya, itu. iya. Kalau kayak gini menyikapinya seperti apa? Ya itu sebenarnya tadi yang saya sampaikan mungkin salah satu keterbatasan kami dan saat itu ketika Keterbatasan atau kelalaian? Kita bicara nih Pak, ya, karena ini sidang direkam. Keterbatasan atau kelalaian? keterbatasan kami gitu ya terkait sumber daya dan juga mungkin terkait ketentuan Ya ketentuannya gimana? ketentuan saat itu. Oke, ketentuannya gimana? Apakah setiap file yang diterima informasi di ini itu mekanismenya ada backupnya, mau itu cetak atau apa, ada nggak ketentuannya? Betul, harusnya ada. Harusnya ada, berarti ini kelalaian terkait dengan penyimpanan keputusan itu ya Pak ya? Dapat diterima. Keterbatasan kami mungkin Ibu sumber daya manusia, makanya tadi ketika Ibu sebutkan ada 2 loket penerimaan misalnya Bu ya, Iya. di penerimaan di depan dan juga di penerimaan informasi di PPID. Iya, iya. Di situ ya kami melihat ada miss mungkin ya terkait petugasnya sumber daya kami ketika pengelolaan alur dari distribusi surat itu. Ya, oke. Ini sekedar informasi aja Pak. Bapak bisa buka pasal, silakan buka pasal 53 kalau nggak salah ya, bahwa untuk yang menghilangkan itu jelas-jelas kena sanksi pidana. Apalagi ini merugikan. Itu aja, ini dibahas aja Pak. Saya mau tanya juga, apakah dalam rentetan itu file lain juga hilang? Tidak Ibu. Jadi cuma file ini aja? tidak saya bisa pastikan seperti itu juga. Nah, berarti nanti Kebetulan untuk Pak sidang masuk. berikutnya Siap. kami mengharapkan pernyataan apakah informasi yang diterima di swap file pada tanggal berapa yang hilang? Apakah hanya tanggal itu saja atau tanggal yang lain atau bagaimana? Pernyataan ya Pak ya. Saya meminta itu. Maksudnya bukan pernyataan, tapi catatan administratif seperti apa ya. Jadi tidak hanya bahasa informal sekarang, tapi ini karena kan rekaman ini Ya. karena pada dasarnya kalau ini informasi kalau dikatakan tidak penguasaan itu nggak bisa dilakukan karena sudah ada proses ya kan. Jadi kita nggak bisa menyikapinya dulu sebelum. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin mungkin terakhir Bu, untuk sedikit menanggapi Bu, untuk contohnya misalnya ketika kita menelusuri permohonan keberatan ya Bu ya, di jangka waktu yang rentang mirip-mirip Bu, di Agustus ke atas gitu ya, itu kami tidak menemukan yang ini, cuma ada 2 atau 3 keberatan informasi yang masuk. Jadi mungkin kalau dibilang semua informasi saat itu hilang, Enggak saya juga. tidak juga. Enggak juga ya. Iya. Padahal kalau secara sistem harusnya tidak memilih dokumen, tidak memilih informasi. Betul. Rentetan tanggal kalau bicara sistem ya, gitu ya. Ini sekali lagi Bu Ketua, saya sebagai majelis saya meminta data secara resmi yang kaitannya dokumen itu dan tanggal berapa saja yang hilang ya. Saya tidak perlu dokumen yang menyebutkan apa-apa, pernyataan berapa dokumen yang hilang pada tanggal tersebut atau tanggal berapa saja, sehingga menggambarkan apakah sistem yang sebagai penyebab atau ada human error. Ya, terima kasih. Mungkin terkait itu mungkin kita perlu diskusi lagi Pak. Ya gini, dokumen yang ada di rentang itu kita masih temukan ada dokumen yang bisa kita temukan gitu ya. Artinya dalam konteks ini ketika kita cari dokumen yang ada di sini yang diperlukan di sini itu tidak ada. Cuma ketika diminta dokumen mana lagi yang hilang ini mungkin Enggak, secara sistem itu hilang semua setelah tanggal itu dalam rentang tanggal itu. tidak baik. Hanya satu saja. Bukan hanya satu, artinya dalam konteks ini kita tahunya dokumen yang kita perlukan di sini itu tidak ada di dalam. Nah itu makanya saya mengatakan sebagai majelis berharap untuk sidang berikutnya ada semacam inventarisasi bahwa kalaupun nggak bisa mengatakan yang hilang, yang ada pada tanggal-tanggal seperti itu tanpa menyebutkan ininya, cuman sekedar informasi general saja supaya kita memastikan nih ini kelalaian atau bagaimana gitu ya. Kita tidak dalam ranah salah atau benar, cuma memastikan ya, seperti tadi disampaikan oleh Ketua Majelis,
jangankan ya apa kompensasi Kemenpu untuk menyikapi keterbatasan itu terkait itu. Ya, makasih. Kami kembalikan. Izin keterangan. Ini pihak termohon tentu sudah tahu ya bahwa gambarannya secara legal standing memang ada kekurangan, ya kan, dari pihak pemohon. Tapi di luar konteks persidangan ini, catatan pengelolaan informasi dan dokumentasinya juga punya persoalan gitu kan. Tadi disampaikan dan kita sudah sempat bahas ini, dalam waktu yang sama seluruh dokumentasi dan informasi lengkap kecuali yang terkait register ini. Ini kan sebenarnya kejanggalan ya. Ini kejanggalan yang mungkin juga di luar jangkauan majelis gitu. Ya kan? Yang hilang kan cuma register yang terkait register ini aja kan? Enggak semua informasi di tahun dan waktu yang bersamaan. Atau ada informasi dan dokumentasi yang lain hilang juga? Bukan. Mungkin gini Pak, posisi kami adalah ketika melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen itu, kita bisa tahu dokumen apa saja yang ada di situ, yang ada di kearsipan tadi ya Pak yang saya sampaikan, apakah PNG, email atau WhatsApp group. Tapi kita nggak tahu nih Pak, apakah ada dokumen yang hilang di antara itu gitu. Jadi yang bisa prosesnya baru sampai judul. Prosesnya adalah kita menelusuri dari dokumen yang kita punya di rentang itu apa saja, itu ada dokumennya. Baru sampai judul gitu ya, belum Betul. dicek satu-satu mana saja dokumen yang masih tersisa. Betul, jadi kita baru dalam rangka untuk keperluan yang di sini, Bapak Ibu. Ya. Ada nggak di bawah tadi kan ada bilang ada Di kayak WA group misalnya gitu, ada nggak? Boleh saya Bisa sampaikan di- dulu, Pak? boleh. diperlihatkan aja. Saya sampai pertama bahwa kita menerima surat ini dan ini kita berdasarkan permohonan ini permohonan informasi yang masuk ke kita. Ini kami dapat dari persyaratan. Betul. Nah setelah itu ini tadi saya sampaikan di awalnya sebenarnya sudah mengirim tanggapannya ke guru lewat email. Cuma memang tadi kami tidak ada email, kami tidak menemukan penyampaian itu karena kami belum mereka. Jadi instruksinya yang informasi itu yang ada mengirim ke sini. Cuma kita sudah tidak bisa lagi melihat yang Jadi ini ada yang sudah itu. Jadi yang kita baru itu yang terlama itu 2025 awal. Nah selain ini akhirnya ada penyampaian lewat tersebut, tapi normal Bu ya, ini percakapan sehari-hari Bu ya. Itu yang kita sudah biasanya ya trial Irvin dan sudah dan habis ini. Nah tanggapan dari bidang parkir ini masih seperti ini. Ini adalah laporan bulanan yang berdasarkan dari terhadap proses yang ada di Agustus keseluruhan teks informasi. Dan di dalam situ ada direkapkan mengenai informasi kalkulasi. Jadi secara laporan yang memang di Agustus kita menerima pengelolaan informasi itu tahun 2019 untuk kegiatan bulan Agustus dan di September awal. Lalu, nah terakhir tadi saya bicara soal berdasar informasi. Nah kami coba menelusuri dengan cara yang sama pada informasi PNB kami. Ini dibantu teman-teman kami filter dengan data dan tidak ada informasi.
kami sampaikan mungkin bisa tidak ada seperti ini, tapi bahkan yang tidak ada pun yang diizinkan menurut kami tidak ada. Itu saya satu bisa something aja. Ini yang mau Joyce? Belum. Baik, saya perlu menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan awal kami harus memeriksa terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Ya. Kemudian ini terpenuhi, legal standing para pihak juga terpenuhi. Namun kita ada kendala pada jangka waktu, ya, karena keberatan yang diajukan oleh pemohon ini yang menandatangani orang yang salah, keliru, gitu ya Pak ya. Kemudian dari pihak termohon juga tidak bisa membuktikan adanya respon atau jawaban terhadap permohonan informasi. Ya. Untuk itu memang sidangnya tidak dapat dilanjutkan Pak, karena memang ada yang tidak terpenuhi di dalam pemeriksaan jangka waktu. Jadi dia akan berbentuk putusan selah. Namun kepada pihak pemohon diperkenankan untuk mengajukan permohonan informasi ulang. Jadi kalau pihak permohon kan dalam hal ini sudah tahu nih substansi yang diminta ya, yang ditanyakan apa. Kemudian nanti boleh dilengkapi permohonannya, misalnya pertanyaan apakah jalan tol Jagorawi dibangunnya tahun berapa dan segala macam, itu boleh ditanyakan secara detail Pak. Yang dibutuhkan informasinya apa kepada PUPR, gitu ya, sehingga ya boleh saja nanti kira-kira Bapak ingin konsultasi ke Komisi Informasi juga, apa-apa yang ingin diketahui juga bisa, gitu. Dan pihak termohon karena sudah tahu ini proses yang penting ya dibutuhkan, nanti kan bisa merespon dalam waktu 10 hari kerja, gitu ya Pak ya. Karena ini kan yang tadi ditanya simpel aja sebenarnya, apakah memang dalam penguasaan atau tidak, ya kan? Kalau tidak ya tinggal dijawab aja, diarahkan ke siapa yang menguasai, kan seperti itu saja ya. Demikian ya Pak ya. Jadi pemohon ada yang disampaikan lagi, silakan. Jadi gini Bu, mohon maaf Bu ya, terkait dengan pertanyaan saya sebenarnya kenapa saya bertanya harus terperinci, karena Kodam itu menggunakan alasan bahwa tanah saya itu sisa pembangunan jalan tol Jagorawi 19. Ya kalau di secara teori saya belum tahu tahun berapa Jagorawi itu. Nah tapi di pihaknya Pak Ade itu sebenarnya yang pemilik kiri 47 yang digunakan sama Kodam itu didalilkan itu sisanya, bukan sisa, tanahnya itu sudah dipakai oleh Tol Jor 2005. Ini kan nggak sinkron nih, saya harus jelas. Nah makanya saya minta keterangan dari PUPR terkait jalan itu dipakai apa. Walaupun saya udah tahu jawabannya, ini orang Kodam ini lagi mencari orang yang lemah pengetahuannya. Kalau saya itu AJB-nya 1971 di Kelurahan Duku, bagaimana mungkin Kodam itu menggugat saya di Kelurahan Ceger, padahal ada hasil mutasi saya 1983. Artinya kan nggak ada hubungannya. Artinya harus, tapi saya sebagai data pendukung harus mencari kebenarannya di mana. Nah saya sih mohon dengan kalau keputusan Ibu saya harus mengulang lagi, apa perlu berapa tahun lagi menggalinya untuk jawabannya. Kan saya pikir nggak realistis juga. Yang kemarin aja saya sudah harusnya diharapkan udah mencabut gugatan ya. Tapi saya mohon pertimbangan majelis bahwa data yang saya perlukan itu sebenarnya hampir 6 tahun ini penting itu untuk mendebat kalau terjadi gugatan di petun Bu. Salah satunya itu. Jadi saya minta tolong juga kepada PUPR. Saya nggak banyak mintanya, cuman tahun berapa PUPR itu membangun jalan tol Jagorawi atau jalan tol Jor. Saya nggak tahu Bina Marga apa Jasa Marga pemenangnya ya. Tapi ini kan dibawa ke PUPR, nggak ada harapan lagi ke tempat lain. Nanti saya lama lagi. Nah, cuman itu aja. Kalau masalah 487-nya saya yakin 100% mungkin nggak tercatat atau apa tercatat, tapi nggak mungkin lah karena itu pembohong besar. Kodamnya pembohong besar, nggak mungkin dia punya data, karena dari data saya itu udah bolong semua.
bukan data ngarang ya Pak, jadi data fisik di lapangan itu jelas yang ditimpakan ke saya itu hasil rampasan semua yang dan belum dibayar. Nah itu yang saya harus buktikan secara teorinya dari data-data yang Bapak miliki, walaupun itu tidak dalam wewenangnya ya. Saya cuma mohon kemurahan hatinya aja. Ya betul. Jadi nanti kan dari jawaban 10 hari Pak ya pasti direspon ya. Ya. Ini kalau tadi majelis bicara kemanusiaan atau apa, kalau saya bicara aturan undang-undang 10 hari kan harus direspon ya, dengan kondisi bahwa kemudian kemarin ada yang hilang dan sebagainya. Ya komitmen dari termohon ya 10 hari ketika ada permohonan akan direspon dengan baik gitu kan ya. Nah pihak pemohon nanti kan hasil yang informasi yang didapat, jadi tadi saya bilang mau dapat informasi apa saja silahkan ditanya sepanjang itu dalam penguasaan termohon. Misalnya butuh tahun berapa, ini kan untuk dilakukan cross check ya, bahwa termohon kan penguasaannya dari tahun 91, kemudian pembangunan jalan tolnya apakah di tahun 93 atau tahun berapa, nanti kan bisa di cross check ya, tapi kan butuh informasi yang resmi dari pihak termohon, begitu kan ya? Iya. Nah nanti silahkan dari pemohon bisa mengajukan ulang. Kalaupun pada akhirnya saya katakan ini pahitnya, kalaupun pada akhirnya masuk sengketa di Komisi Informasi, ini kan tahun 2019 ya, saya jamin Bapak punya akan didahulukan untuk disidangkan. Jadi nggak perlu nunggu lagi bertahun-tahun, ya karena ini memang prosesnya harus diulang sebab ada yang tidak terpenuhi dan sesuai ketentuan undang-undang kami tidak bisa melanjutkan kalau ada di pemeriksaan awal yang memang kemudian prosesnya tidak sesuai ya, karena tadi jadi proses permohonan keberatan sampai dengan sengketa itu harus orang yang sama. Iya. Tuh, tapi ini kan ternyata ada yang miss di keberatannya diajukan oleh orang yang berbeda, maka memang jadi dianggap keberatan itu tidak pernah ada karena orangnya tidak sama gitu ya. Banyak, Bu. Ya silakan Pak. Apa saya masuk dalam tahapan 14 hari terus 1 bulan itu yang untuk pengajuan, apa saya langsung mengajukan langsung, karena kan ini tanpa mediasi Bu ya. Iya betul. Tidak masuk dalam catatan mediasi. Nah yang saya mau kan saya seringkali terjebak walaupun mediasi terus tiba-tiba hilang aja, tidak ada tanggapan sama sekali dari kelurahan atau dari semua banyak instansi begitu Bu. Jadi saya akhirnya mencari cara gimana caranya. Saya belajar dari keadaan yang saya alami selalu, bahwa saya bagian terjolimi lah kasarnya. Nah saya cuma minta apakah dalam pemberhentian ini saya dapat prioritas bukan hanya 10 hari tapi dapat jaminan dari KIP juga Bu. Kalau saya tidak berhadapan langsung dengan pihak PPR-nya, Ibu yang menjembatani gitu. Ya, jadi ini kan fakta persidangan juga ya, termohon siap merespon dalam waktu 10 hari, kalau bisa jangan sampai 10 hari ya Pak ya. Sesuai ketentuan ya kan. Nah, silakan Pak, nanti 10 hari Bapak nggak puas nih walaupun dijawab, tapi jawabannya Bapak nggak puas, Bapak masukkan keberatan begitu direspon juga oleh termohon, Bapak juga nggak puas dengan respon keberatannya, Bapak bisa langsung masukkan sengketa di Komisi Informasi. Nah ya, nanti saya menjamin akan memprioritaskan permohonan kalau ada masuk dari Bapak, karena ini juga sebenarnya sengketanya sudah lama dari 2019 ya, dan kemudian ini terkendala hanya karena memang ada proses yang tidak bisa dilanjutkan, ada yang keliru proses keberatannya ya. Nanti prosedurnya harus sesuai Pak, jadi yang menandatangani permohonan, yang menandatangani keberatan, sampai yang menandatangani sengketa Komisi Informasi harus orang yang sama, kecuali Bapak menguasakan sama orang lain, maka orang yang diberi kuasa itu yang menandatangani dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian sengketa. Makanya Bu, Ya, dari permohonan keberatan berarti kalau secara singkat saya ambil ininya berarti 10 hari, dalam 10 hari itu Bu ya. iya. Jadi nggak ada tahapan lain lagi cepat. 10 hari kalau misalnya termohon menjawab di hari ketiga, Bapak bisa langsung mengajukan keberatan kalau Bapak nggak puas. Ya, keberatan kalau termohonnya jawab di hari kelima, keberatannya Bapak bisa langsung mengajukan sengketa ke KI kalau Bapak nggak puas, gitu. Ya. Kalau permohonan itu, mohon maaf ya Pak ya, saya juga belum mengenalkan ke Bapak. Permohonan itu bisa melalui WA, apa melalui saya harus datang lagi? Pakai email aja Pak. Email ya. Pakai email. Karena selalu kan jadi umpet-umpetan Bu, kadang-kadang pada nggak mau terima kalau yang udah permohonan kodam Bu. Oh iya, pakai email aja Pak. Email tuh wajib. Jadi nggak ada alasan tidak diterima. Ya. Terus kalau misalnya Bapak datang
Misalnya Bapak mengajukan tidak hanya ke PU ya, ke Badan Publik manapun, Bapak datang nggak mau diterima, Bapak foto saja bahwa Bapak sudah mengantarkan. Dia nggak mau terima, itu bisa jadi bukti bahwa permohonan informasi sudah diantarkan, pihak Badan Publiknya tidak mau merespon dengan baik. Ya, jadi nggak apa-apa, Pak Badan Publiknya nggak mau terima itu nggak apa-apa, Bapak foto aja bukti bahwa sudah datang pada hari sekian, tanggal sekian, begitu. Ya Pak ya? Demikian Pak ya? Ya, izin Ada yang ingin sampaikan? Silakan. Iya, ini sebagai niat baik dari kami kalau nanti memang permohonan masuk ya 10 hari itu dihitung ketika permohonan masuk dan sudah lengkap ya Bu. Jadi mungkin nanti silakan kalau boleh dikasih kesempatan diskusi seperti apa permohonan lengkap itu biar 10 hari itu nanti lewat dari 10 hari dikomplain tapi itu karena administrasinya di awal lengkap terus kami khawatir seperti itu, tapi nanti silakan aja dengan anggota kami termasuk tadi penyampaian mana kita bantu banyak kanal tapi semua itu bisa kami terima. Kalau dia perorangan kan syaratnya hanya fotokopi KTP, Betul. nggak ada permohonan, nggak ada kelengkapan administrasi lain. Betul, kadang ada ya hal kayak gitu pun nggak dilengkapi, nah ini Iya. khawatirnya menjadi komplain tersendiri. Ya gitu ya, jadi syaratnya hanya melengkapi fotokopi KTP ya Pak ya? Ya berarti minta tolong apa yang harus dilengkapi selain KTP, Ya. apa nanti isi suratnya kalau diarahkan. Bapak kalau khawatir atau takut nanti keliru itunya, nggak apa-apa, koordinasi saja sama tim TA kami di KAI Pusat, welcome saja ya. Itu silahkan saja Pak ya. Bu izin bisa ngasihin ini Bu, saya data Itu data. masalah saya sejak dikriminalisasi oleh Kodam. Nggak apa-apa buat pegangan majelis Bu. Buat Ibu punya pandangan Iya, Pak, seperti baik. apa binatangnya itu Bu. Bahwa saya Izin ketua sambil Silakan. ini kepada termohon melanjuti dengan anggota majelis tadi ya. Secara kemanusiaan rasanya akan lebih bijak kalau tanpa permohonan pun, kan ini kan keputusan selah karena ada sistem yang ini ya. Tanpa permohonan kan permohonan awal sudah ada, bisa disiapkan juga ya. Artinya ibaratnya permohonan itu hanya formalitas, tapi tanpa harus menunggu pun sudah harus bisa diajak dialog juga. Ini unsur kemanusiaan Pak, edukasi. Karena kalau kita menggali sebetulnya sistem masalahnya kan juga ada di tempat Bapak sistemnya. Tinggal nanti mungkin informasi apa Bu ya? Yang tadi yang misalnya yang seperti yang diajukan pertama ya kan. Artinya jangan dibiarkan harus dari awal harus seperti apa. Langsung aja silakan berkoordinasi, Bapak mau minta apa dipotong nanti dia bisa. Atau kalau kayak tadi bisa melalui WA Pak. Misalnya Pak, karena ada unsur yang namanya kebijakan di luar prosedural yang sebetulnya sudah masuk tetapi karena sistemnya keterbatasan. Kalau kita bicara keterbatasan, beliau ini kita siapa lagi Pak yang kita sikapi lebih baik kalau bukan dari kita ya. Terima kasih. Izin menambahkan Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan Satu lagi, sekali Pak. Ya, dah. di luar soal tata kelola ya Bu ya. Tapi ke substansi Bapak mohon memang tidak adalah niatan dari kami sebagai aparatur negara untuk mempersulit informasi. Tidak ada. Saya sudah bekerja hampir 28 tahun tidak pernah ada. Nah, tapi informasi memang tidak dalam penguasaan, tentu kita juga tidak bisa memberikan informasi itu gitu ya. Kalau Bapak menanyakan soal tahun berapa Jagorawi dibangun, kita tahu Pak. Tapi kalau soal pembebasan lahan, kita pasti nggak tahu. Karena itu mekanisme tahun Jagorawi itu beda dengan yang sekarang. Tojor itu juga bukan kita Pak, itu adalah KPBU Pak. Yang melakukan pembebasan, PU tidak punya kewenangan apa-apa. Sehingga informasi yang Bapak mintakan tadi, kalau hanya dibangun tahun berapa, kita punya Pak, dibangun tahun berapa oleh siapa. Karena itu kan zaman Soeharto Pak, tahun 70-an itu Pak. Kalau Tojor, itu sudah mulai beda mekanismenya. Dulu oleh APBN semua Pak, oleh uang negara. Sekarang swasta Pak. Biar kita ngobrolnya. Iya, maksudnya ini kalau aja Pak. Karena itu nanti nggak ini kan Jadi yang punya informasi resminya siapa? ya bukan kami Bu, itu dari BPN biasanya. Nah, lebih jelas itu di BPN Pak sebenarnya, bukan di PU sebenarnya. Ya benar Pak, saya Kata kuncinya tuh di saya situ Pak. sudah telusuri itu semua Pak. Iya. Masalahnya cuma satu. Memang setiap instansi kan nggak segampang saya mau di sini nih. Iya. Penjelasannya kan nggak segampang itu Pak. Jadi ya satu-satunya cara ya saya melalui melalui KIP. Iya. Karena banyak membantu juga Bu. Jadi walaupun Betul, saya betul. bego, tapi nggak jadi bego banget.
Jadi ada pencerahan buat saya. Jadi banyak juga saya belajar dari KIP, dari kesalahan saya menghadapi orang, menghadapi termasuk ketua majelis. Dan yang saya juga berubah-ubah. Nah, kenapa saya minta tolong ini? Ya mudah-mudahan ini kan lebih manusiawi dihadapi langsung. Jadi saya nggak berpikir jelek. Nah, yang utama sebenarnya keterbukaan data. Jadi bukan hanya ke PUPR Pak, ke Kementerian Keuangan, semua saya telusuri Pak. Emang waktu saya habis di situ. Tapi mau bagaimana lagi dengan data itu kan saya bisa berdebat bahwa banyak kementerian itu boleh dibilang tidak cukup data alasannya, atau kalau secara teorinya boleh dibilang kasarnya nggak mau tahu ya Bu ya, masalah ulu ya urusan ulu. Nah itu, tapi mudah-mudahan Ibu lebih ngerti dengan baca apa yang saya utarakan, bahwa keadilan ini di negara kita ini boleh dibilang 90% itu hanya bohong-bohongan. Kalau tidak diusahakan dengan sekuat tenaga pasti nggak dapat apa, karena banyak juga di Kelurahan Ceger itu dirampas Bu tanah-tanahnya. Ya salah satunya ngerampas tanah orang dibalikin buat ngerampas tanah lain lagi, termasuk saya digituin jadi Bu. Nah nanti masuk pengadilan dicuci lagi sama mereka. Saya nggak tahu itu bermain apa enggak, tapi faktanya data yang nggak jelas itu bisa diluluskan. Nah sekarang ini mau dibawa kemana negara? Ya buat saya bukan nyari hartanya Bu, itu harta orang tua saya yang nyari. Yang lebih penting lagi itu nama orang tua saya dikriminalisasi bahwa itu merampas punya Kodam. Padahal yang merampas siapa? Yang merampas itu Kodam. Kan aneh, institusi yang harusnya membahagiakan rakyatnya. Udah kita bayar pajak, udah kita taat hukum, kita yang dikriminalisasi. Bahkan sampai sekarang pun saya bayar pajak Bu, karena 2000 itu dibayar pajak, nggak ada meleset. Semuanya detil itu perubahan keputusan gubernur saya ikuti. Nah jadi bisa kita uji di situ bahwa keadilan itu emang harus diperjuangkan, bukan diberi oleh negara. Ya mudah-mudahan ada era Prabowo ini akan memberikan angin segar kalau emang benar Bu, nggak politik. Nah saya cuman terima kasih Ibu ngasih jalan yang terbaik buat saya, sama terima kasih juga buat peserta PUPR ke sini. Mudah-mudahan ini membuka kotak Pandora yang susah untuk dipecahkan. Ini saya mungkin satu-satunya yang mati-matian berjuang untuk keadilan. Yang lain kalau di Ceger udah nyerah Pak, dibulak-balik Ceger dilepas. Banyak yang orang punya kalau yang ini kan 14.270 Pak, kirim 447, uangnya nggak dapat, tanahnya habis, dijual belikan sama Kodam. Jadi saya kenapa Kodam saya undang pertama di sana nggak datang? Jadi yang ngundang tuh bukan saya aja, korban yang 487 pemiliknya juga ngundang untuk di KIP, nggak datang juga. Saya juga di KIP nggak undang. Akhirnya saya ngajuin lagi untuk tapi kemarin saya pakai pengacara Bu, jadi diketak sama pengacara baru keluar itu suratnya. Nah saya nggak tahu bagaimana. Ya mudah-mudahan ini jalan solusi yang terbaik buat keadilan di negara Indonesia ini Bu. Dan saya hanya berpatokan kalau benar ngapain saya takut gitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Ini juga ke termohon. Kan kemarin waktu kita pemeriksaan ada dikatakan punya dokumen pembayaran bukti-bukti untuk Kelurahan Ceger Cipayung Jakarta Timur kan. Cuman karena memang kita nggak masuk ke substansi, ini belum bisa kita periksa. Nanti kalau misalnya ada permohonan lagi masuk ke substansi ya baru kita periksa nih. Karena dikatakan ada kemarin oleh Bina Marga, gitu, ya. Jadi sebenarnya kalau PPU juga mengatakan ini sebenarnya aksi dinamis ini, jadi nggak bisa bilang oh ini pergantian dari PUPR ganti nama ke sini, ganti nama lagi ke sini, sepanjang tupoksinya masih sama ya tetap harus informasinya ada, nggak bisa dibilang hilang. Apalagi informasi seperti ini bukan informasi yang hanya disimpan sekian tahun, karena dia masuk ke arsip dinamis nih, harus bisa dipertanggungjawabkan ketika ada orang meminta begitu. Ya? Arsip dinamis kan berarti sepanjang waktu, nggak ada batasannya sebenarnya. Gitu. Jadi cukup ya, hari ini cukup ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 055/11 Romawi /KIP TPS 2019
antara pemohon Agusti Rahayu terhadap termohon Kementerian Pekerjaan Umum pada hari ini Senin 13 Oktober 2025 dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada persidangan berikutnya. Jelas kemasyarakat meninggalkan sidang hari ini memang berdiri.